Bahkan orang yang bahagia itu dalam konsep law of attraction, dia akan mampu menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena magnet terbesar di muka bumi ini di mana, Bapak Ibu? Pikiran. Tapi faktanya, Bapak Ibu, banyak orang yang mengejar kebahagiaan, tapi faktanya 73% pegawai di Indonesia merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya. Bahkan 80% responden berkeinginan untuk pindah mencari pekerjaan yang lain dalam 12 bulan ke depan. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, mau pindah nggak? Nggak, apalagi 28 tahun ya, udah nggak. So, Bapak Ibu, hidup ini adalah ujian. Dan ujiannya sudah Tuhan sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita akan bawa tetap bahagia, ataukah kita akan bawa stres? It's your choice, Bapak Ibu. So, hari ini, mau bahagia atau mau stres? Bahagia. Boleh angkat tangan kanannya, Bapak Ibu? Simpan di pundak teman kanannya. Teman kanan, ya boleh deketan, Pak. Ya boleh, Pak. Ya Allah, sendirian, Pak. Boleh di samping, Pak. Boleh, Pak. Sini, Pak. Deketan, Pak. Oke. Boleh, Bu, geseran dikit, Bu Rahel, biar ya geser aja kursinya, nggak apa-apa. Kita kasih sugesti, motivasi untuk teman kita. Boleh ikuti kata-kata saya. Hai temanku, hai sahabatku, sudah tahu kan, hidup ini harus bahagia. Seberat apapun ujian teh siap, kita harus tetap bahagia. Oke. Senyum, bersyukur. Nih, kayak saya nih. Semangat. Mulai hari ini, semangat. Berdedikasi. Berikan yang terbaik. Janji ya. Agar ini menjadi legacy. Warisan terbaik untuk kita. Janji. Bener loh. Kalau janji, silakan dirangkul temennya, silakan dipeluk temennya. Ya. Baik. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Saya ingin sapa dulu nih, Bapak Ibu yang hadir di sini. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelah kanan saya dulu nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Ya, acak-acakan ini ya. Tengah-tengah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, baik. Sebelah kiri saya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Biasa di luar. Kalau ready, saya ingin cek dulu. Boleh angkat tangan kanannya? Shut. Oke, lebih tinggi Bapak Ibu. Tarik nafas. Wangi ya, subhanallah. Angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Kalau saya katakan buka. Kalau saya katakan tutup. Buka, tutup. Bukan, konsentrasi. Buka, tutup. Dagunya, pegang dagu. Iya Bapak Ibu, dagu Pak. Masa di sini? Dagu di mana? Pak, astagfirullahaladzim. Hari ini kita boleh bahagia Bapak Ibu? Boleh, tapi ingat dagu bukan di dia. Dagu di mana? Di sini. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Doli. Sukses itu belum tentu bahagia. Karena banyak orang yang sukses ya memang tidak bahagia. Izin Pak Doli, coklat ini bisa menambah kebahagiaan. Oke, sama-sama. Sukses, tapi dia tidak merasakan bahagia, hampa Bapak Ibu. Kenapa? Hilang meaningnya. Dalam bukunya The Algebra of Happiness Bapak Ibu, kebahagiaan itu punya 3 variabel. Pertama, meaning. Apa itu meaning? Makna. Bapak Ibu memberikan makna ketika Bapak Ibu kerja capek, bosan, jenuh, beneran bawaannya psikisnya terguncang. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan makna positif ketika Bapak Ibu mengerjakan PSIAP ini adalah legasi terbaik yang saya berikan untuk Indonesia. Saya ingin tanya nih Bapak Ibu, boleh angkat tangan dong yang pengen bahagia? Set. Angkat tangan yang mau bahagia, katakan saya. Yang ingin bahagia bekerjanya, katakan saya. Yang keluarganya pengen bahagia, katakan saya.
Mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Amin. Pertanyaan saya adalah sebelah sini nih, cowok berkacamata. Set. Kayak gini tapi ya nggak apa-apa sih ya. Dengan Pak siapa Pak? Izin? Jarod. Boleh dipegang? Pak Jarod, pertanyaan saya, kenapa pengen bahagia dalam bekerja, dalam hidup? Ya, jawabannya susah karena memang bahagia itu kan adalah tujuan hidup. Oh. Salah satu tujuan. Baik, pertanyaan saya, apakah Bapak bahagia di dalam lingkungan kerjanya? Selalu. Oke. Selalu mencoba bahagia. Selalu berusaha bahagia. Salah satu momen apa yang membuat Pak Jarod bahagia dalam bekerja? Selain dapat gaji. Adalah ketika karya saya digunakan oleh orang lain. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Jarod, luar biasa. Ada beberapa manfaat Bapak Ibu, mengapa kita harus bahagia dalam bekerja. Pertama, Bapak Ibu yang bahagia pasti akan merasakan memiliki keinginan lebih untuk membantu teman kerja dan customernya. Pekerja yang memiliki tingkat bahagia tinggi, performanya kerja yang baik, efektif, dan efisien. Bahkan orang yang bahagia itu, dalam konsep law of attraction, dia akan mampu menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena magnet terbesar di muka bumi ini di mana, Bapak Ibu? Pikiran. You are what you think. Kalau Anda berpikir sedih, Anda akan sedih. Kalau Anda berpikir bahagia, Anda juga akan bahagia. Maka jaga baik-baik pikiran ini agar tetap positif. Sesusah apapun kita bekerja, selalu level kita ada di level pengabdian, bahagia sepanjang masa. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan, tapi faktanya 73% pegawai di Indonesia merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya. Bahkan 80% responden berkeinginan untuk pindah mencari pekerjaan yang lain dalam 12 bulan ke depan. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, mau pindah nggak? Nggak, apalagi 28 tahun ya, udah nggak. Faktanya Bapak Ibu, maka saya ingin tanya Bapak Ibu yang hadir di sini, bahagia atau tidak? Berapa persen bahagianya? 25. Next Pak. Poluan ya, nyiram suaminya. Gara-gara gaji 13. Berkurang 800.000. Dan katanya penyebabnya buat main judi kalau tidak salah. Dan istrinya udah kesel, kecewa. Maka lihat posisinya, kecewa. Apa yang diinginnya tidak terwujud, tidak sesuai ekspektasi, maka emosi itu meluap, lalu dia jadikan perilaku, dia siram suaminya, dan dibakar, Bapak Ibu. Maka hati-hati dengan emosi, Bapak Ibu. Emosi yang dipendam, Bapak Ibu, dipendam terus, suatu saat pasti akan meledak. Maka emosi itu, yang Bapak Ibu rasakan mungkin takut, frustasi, stres, yang kita akan bahas, perasaan tertekan, tidak berdaya, overload, burnout, rasa bosan, kurang tantangan, monoton, dan hati-hati sampai di sini depresi. Jangan diteruskan, terlalu menyakitkan. Dan apa yang terjadi? Itu akan berdampak pada psikis dan pada tubuh kita. Ya, ini Bapak Ibu, intensitas emosi inilah yang mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena emosi-emosi positif yang menimbulkan itu rasa aman, kenyamanan. Tapi emosi yang menjadi sumber masalah adalah emosi negatif. Maka kalau Bapak Ibu ada emosi negatif, jangan disimpan terus. Tapi harus dirilis. Gimana caranya? Marah? No. Tapi akui, Tuhan, jujur, saya capek. Gak selesai-selesai pesiat ini. Jenuh. Tapi demi kebaikan diri dan bangsa ini, saya akan berikan yang terbaik. Ngaku, capek, gak apa-apa. Tapi kita ngakunya sama Tuhan. Bapak Ibu bisa mengkontrol sesuatu yang di luar Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita tidak bisa mengkontrol sesuatu di luar kita, maka jangan sibuk untuk mengkontrol sesuatu yang di luar kita. Kejadian apapun dalam hidup kita nggak bisa kontrol. Dalam konsep ISQ, Pak Ari Ginanjar pernah menyampaikan bahwa result itu adalah R kali R sama dengan R. R itu result, hasil. Reality, R yang pertama, reality itu nggak bisa diutak-atik. Tapi apa yang kita bisa utak-atik?
respon. Maka seberat apapun ujian yang Tuhan berikan sama kita, mungkin sama ujiannya, tapi responnya berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Maka ada orang-orang di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, pasti beda-beda. Psikisnya beda-beda. Ada yang terguncang, gak selesai-selesai. Ada yang, I'm happy. Karena itu menjadi challenging. Bawaannya adalah, ini adalah kontribusi untuk saya berikan. So Bapak Ibu, hidup ini adalah ujian. Dan ujiannya sudah Tuhan sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita akan bawa tetap bahagia, ataukah kita akan bawa stres? It's your choice, Bapak Ibu. So, hari ini, mau bahagia atau mau stres? Bahagia. Boleh angkat tangan kanannya, Bapak Ibu? Simpan di pundak teman kanannya. Hup, teman kanan. Ya, boleh deketan, Pak. Ya, boleh, Pak. Ya Allah, sendirian, Pak. Boleh di samping, Pak. Boleh, Pak. Sini, Pak. Deketan, Pak. Oke. Boleh, Bu, geseran dikit, Bu Rahel, biar ya geser aja kursinya, nggak apa-apa. Kita kasih sugesti, motivasi untuk teman kita. Boleh ikuti kata-kata saya. Hai temanku, hai sahabatku, sudah tahu kan, hidup ini harus bahagia. Seberat apapun ujian tes siap, kita harus tetap bahagia. Oke. Senyum, bersyukur. Nih kayak saya nih. Semangat. Angkat tangan kirinya, pembalasan. Simpan di pundak teman kirinya. Boleh ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Hai temanku, hai sahabatku, kamu juga sadar dong. Sudah bahagia belum? Senyum, bersyukur. Lelah sih, tapi ada banyak orang yang pengen lelahnya seperti kita, gajinya pengen seperti kita. Banyak. Udah sabar aja, bersyukur. Oke. Nih kayak saya nih, happy, bahagia sepanjang masa. Janji ya. Kalau janji, salaman dulu. Salaman kanan, salaman kiri. Janji. Oke, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Buyung, Pak. Pak Buyung. Ya. Oke, Pak Buyung sudah berapa lama kerja? 23 tahun. 23 tahun. Apa kesan-kesannya? Bahagia, Pak. 10 di level kesejahteraan secara psikologis. Kenapa, Pak? Karena memang kita tidak ada alasan untuk tidak bahagia, Pak. Pak. Boleh dikasih beban kerjanya? Hari ini saya bersyukur punya teman, punya sahabat, punya rekan kerja sepertimu. Hari ini kita sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Mungkin kita tidak ada apa-apanya di mata dunia, tapi di mata seseorang boleh jadi kita adalah dunia bagi mereka. Janji ya, mulai hari ini saling mendukung, saling memotivasi, sama-sama memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan proyek ini. Tak usah lihat siapapun, atasankah, bawahankah, tapi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk bangsa ini juga. Mulai hari ini semangat, berdedikasi, berikan yang terbaik. Janji ya, agar ini menjadi legacy, warisan terbaik untuk kita. Janji, bener loh. Kalau janji, silakan dirangkul temennya, silakan dipeluk temennya. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, kadang saya iri ngelihat Bapak Ibu kalau pelukan gitu. Kenapa? Karena di tempat kerja yang paling dibutuhkan oleh seorang pegawai adalah lingkungan yang positif, lingkungan yang saling mendukung, lingkungan yang saling memotivasi, sehingga akhirnya menjadi keluarga kedua setelah keluarga pertama kita di rumah, Bapak Ibu. Betul? Karena yang paling lama ternyata adalah keluarga kedua ini. 8 jam Bapak Ibu harus kerja. Di luar itu Bapak Ibu harus kerja lagi. Tuh Bapak Ibu, samping kiri, samping kanannya. Boleh jadi itu adalah sahabat sesurga Bapak Ibu nanti. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan memotivasi, mudah-mudahan menginspirasi. Sekali lagi masih ingat Bapak Ibu, tim P-Siap DJP? One team, one goal, more legacy. Sekali lagi, tim P-Siap DJP? One more legacy. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya.